Niki saya mulai mawon nggih Bu, kersane mangke mboten kewengen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu yang lain, mangke kersane mengikuti yang telat. Untuk pelatihan hari ini mungkin melanjutkan menjelaskan dikit untuk text tool. Mungkin kemarin sudah pernah saya jelaskan untuk text tool, tapi kurang lengkap, jadi cuma cara penggunaannya terus, tapi belum sampai ke ngedit-ngedit gitu. Nah sekarang saya ulangi untuk membuat teks di dalam desain. Nanti kalau misalnya ada yang ketinggalan atau kurang paham, monggo langsung open mic mawon nggih. Oke, untuk membuat teks, kalau di Illustrator itu pakai yang namanya type tool, di bawahnya pen tool, baris keempat dari atas ini namanya ada yang namanya tab tool. Nah, logonya T. Oh, sorry, belum tak share screen. Oke, saya share screen dulu. Nah, cuman kelihatan nggih share screen saya? Oke. Saya ulangi, kalau mau membuat teks di dalam desain, terutama di Illustrator, itu harus pakai yang namanya tab tool. Jadi nggak bisa asal klik langsung ketik seperti itu, nggak bisa. Nggak kayak di Word, di Excel. Jadi nggak gitu. Harus ganti toolnya dulu ke tab tool yang logonya T ini, baris keempat dari atas. Nah, kalau sudah diganti pakai tool yang ini, klik toolnya. Jenengan klik di sembarang, misal pengennya nulis di mana, jenengan klik di areanya. Sekali klik mawon klik. Nah, tinggal ditulis, misal Trenggalek. Seperti ini. Terus kalau mau memperbesar atau memperkecil, bisa diganti dulu, ganti ke selection tool. Diklik selection tool. Kalau mau memperbesar tinggal ditarik di ujungnya, di pojok yang ujung. Klik ditahan, tarik. Nah, jangan lupa kalau memperbesar objek apapun itu sambil ditahan shift, biar ukurannya tetap, rasionya itu tetap. Kalau enggak kan bisa jadi malah gepeng gitu. Jadi diperbesar bisa pakai selection tool, lalu ditarik di pojoknya sambil ditahan shift seperti ini. Terus kalau misal kok modelnya terlalu biasa, pengen ganti yang lebih bagus, model tulisannya ini kan cuma kayak tulisan biasa. Kalau pengen di model, untuk ganti fontnya ada di atas nih, di atas ini areanya ada kolom, di sebelahnya karakter. Nah, ini bisa diklik. Di sebelahnya karakter ada kolom. Jenengan klik yang panah ke bawahnya. Kan biasanya kalau nulis itu untuk font defaultnya kan Myriad Pro. Nah, jenengan klik yang di sebelah kanannya itu ada panah ke bawah. Panah ke bawah kecil, klik, muncul opsinya seperti ini. Tinggal jenengan pilih pengennya yang mana, bentuk fontnya seperti apa yang diinginkan. Niki di scroll ke bawah masih banyak.
Misal pakai yang misal pakai yang ini mawar. Contoh pakai yang ini. Oke. Terenggalek. Jadi kalau mau ganti model font tadi, diklik dulu teksnya. Lalu di atas ini, di sebelahnya karakter, ada pilihan panah ke bawah, diklik. Atau kalau nggak ada pilihannya, mungkin ketutupan. Jadi kalau nggak ada langsung pilihan seperti ini, jenengan klik yang karakter, tulisan karakternya ini. Ya, jenengan klik. Nah, muncul opsinya. Jadi sama sebenarnya. Mungkin ada beberapa yang sudah ada pilihannya di sebelah kanannya. Dan ada juga beberapa yang cuma karakter tok. Gitu. Kalau munculnya cuma karakter, nggak ada pilihan di sebelahnya, jenengan klik yang karakter. Nah, lalu di sini dipilih yang paling atas ini untuk memilih font. Bisa diganti-ganti. Terus kotak bawahnya ini tipe fontnya. Jadi biasanya itu kalau di dalam satu font ada macam-macam tipenya. Misal Arial, ada Arial Black, Arial Bold, Arial reguler, seperti itu. Nah, tapi ada juga font yang cuma satu, settingannya cuma satu. Contoh yang saya pakai ini, kalau saya klik yang bawahnya kan nggak ada pilihan lagi. Berarti ini cuma satu tok. Terus bawahnya lagi, kalau yang ini, yang sebelah kiri, gambar huruf T2 yang satu kecil yang satu besar, itu bisa juga untuk memperbesar font. Jadi lewat sini bisa tinggal ditambahi seperti ini, atau pakai yang tadi, pakai selection tool, ditarik ujungnya bisa sama seperti itu. Itu untuk pengaturan font. Nah, sekarang masuk ke offset pad. Jadi misal tak ganti warna dulu. Nah, ada yang namanya itu menu offset pad. Ada di objek pad offset pad. Nah, ini tapi belum aktif. Jadi cara mengaktifkan offset pad itu, pertama jenengan nulis dulu teksnya, ditulis dulu teksnya. Kalau sudah benar, diteliti sekalian, misal ada huruf yang salah atau kurang pas gitu. Kalau sudah dirasa benar, diseleksi teksnya, lalu ke objek, lalu pergi ke objek yang atas nih. Bagian atas ada pilihan objek, sebelahnya file, edit, objek. Nah, diklik. Lalu dipilih yang expand. Dan klik objek, lalu pilih expand. Sudah Bu, ketemu ya? Jenengan klik seperti ini, muncul tampilan lagi, muncul opsi baru. Di sini mungkin sama ya. Jadi kalau expand biasanya otomatis untuk objek sama filenya itu tercentang. Kalau belum dicentang salah satunya atau dua-duanya malah nggak kecentang, bisa dicentang dulu.
Jadi harus dua-duanya ini tercentang. Tapi kalau biasanya itu aturan defaultnya otomatis tercentang. Kalau sudah diklik OK. Nah, seperti ini. Ini teks yang bawah ini sudah di-expand. Bedanya bisa dilihat, tak perbesar pakai yang direct selection tool. Nah, ini untuk teks yang sudah di-expand. Tandanya teks tersebut sudah di-expand. Itu kalau diklik pakai direct selection tool, muncul titik-titiknya ini. Kayak objek. Nih, muncul titik-titik banyak nih. Itu tandanya teks sudah di-expand. Kalau yang atas ini tadi kan belum tak expand, tak klik, nah nggak muncul. Soalnya masih tipe teks. Jadi fungsinya expand tadi mengubah yang awalnya masih tipe teks jadi objek. Kalau sudah di-expand seperti ini, nggak bisa diedit lagi pakai type tool. Jenengan misal ada huruf yang salah, diklik terus dihapus diganti huruf seperti itu, nggak bisa. Kalau masih teks, diklik gini, dihapus G-nya misal, nah kan masih bisa. Kalau sudah di-expand itu sudah nggak bisa. Jadi pastikan dulu kalau mau mengexpand teks itu diteliti ulang apakah teksnya sudah benar, apakah ada huruf yang kelewatan atau gimana. Saya ulangi lagi. Untuk expand pripun Bu? Sudah bisa ya? Sampun saged nggih. Untuk expand, nah saya ulangi dikit mungkin untuk ibu-ibu yang baru datang, yang baru gabung. Tadi saya ngulangi untuk text tool, tab tool, kalau mau buat teks di Illustrator. Nah, jenengan buat teksnya dulu, diklik lalu nulis. Kalau mau ganti font, bisa di atas, di sini. Kalau mau memperbesar, bisa ganti ke selection tool, lalu ditarik di ujungnya. Nah, seperti ini. Kalau memperbesar seperti ini, jangan lupa shift-nya ditahan. Kalau mau ganti bisa di atas. Terus kalau sudah ke expand, jadi yang awalnya masih tipe teks ini nggak bisa dikasih gradient. Kalau tipe teks seperti ini nggak bisa dikasih warna gradasi. Jadi bisanya cuma satu warna. Kalau sudah di expand, ini saya expand dulu. Untuk cara mengexpandnya, diklik dulu teksnya, lalu pergi ke objek, pilih expand di sini. Diklik dulu objeknya, teksnya, lalu pergi ke objek, pilih expand. Jenengan klik. Nah, muncul jendela baru. Kalau expand itu harusnya dua-duanya ini objek sama filenya tercentang. Kalau misal kok belum kecentang, bisa dicentang manual kalau masih kosong. Oke. Kalau sudah, klik OK. Nah, ini kan sebenarnya kalau gini cuma dilihatin tok kan nggak kelihatan bedanya. Tapi kalau saya pakai yang direct selection tool, saya klik teksnya, nah ini kelihatan. Yang sudah di-expand jadinya objek. Jadi misal ini ada titik-titiknya kan. Misal titik yang ini saya tarik ke atas. Nah, seperti ini bisa diedit. Tergantung keinginan nanti dibuat seperti apa.
Itu tadi kalau sudah di expand, bisa diedit, ditambahin panjangnya atau gimana, tambah lengkungan, bisa. Nah, tapi kalau teksnya belum di-expand, saya klik pakai direct selection tool yang atas ini, tadi belum di-expand, saya klik, nggak muncul, tetap nggak bisa diedit, cuma bisa dipindah tok. Jadi itu fungsinya expand seperti itu. Bedanya kalau masih tipe teks, diklik pakai direct selection tool itu nggak muncul titik-titik birunya. Kalau kalau sudah di-expand, diklik, muncul titik-titik biru anchornya. Nah, di titik-titiknya ini bisa diedit, tinggal diklik. Misal yang R ini ujungnya saya lancipin. Yang sini tak tarik ke atas. Nah, seperti ini. Atau yang bawah dibuat makin ke bawah bisa. Tinggal diklik titiknya, diedit, ditarik-tarik seperti ini. Itu salah satu fungsi expand. Oke. Silahkan kalau mau dicoba dulu. Atau mungkin ada yang ditanyakan, silahkan. Oke, saya lanjutkan ya. Terus untuk mewarnai teks pakai gradasi seperti yang kemarin sebenarnya sudah pernah kayaknya kalau nggak salah, kalau saya nggak lupa. Jadi setelah teks tersebut di-expand, kalau mau diwarna gradasi gradient, bisa diklik tool yang sebelah kanan, dicari yang namanya gradient, yang logonya persegi panjang, sebelahnya hitam, terus makin ke kanan putih. Di sini. Atau kalau nggak ada, dicari di window, terus dicari gradient, diklik seperti itu. Terus misal teks yang sudah di-expand tadi, saya klik ke gradientnya, ke gradasi, klik, nah otomatis berubah kan. Nah, kalau yang belum di-expand, saya klik seperti ini, diklik ke gradient, cuma satu warna, cuma hitam dok. Jadi walaupun ini nanti tak kasih warna hijau atau merah, tetap cuma hitam dok. Jadi nggak bisa dikasih gradasi kalau teksnya belum di-expand. Misal yang bawah tak kasih warna cukup kuning. Seperti itu tadi. Kalau mau memberi warna gradasi pada teks itu harus di-expand dulu. Setelah di-expand baru bisa dikasih warna gradient. Sampai sini pripun Bu? Saged nggih?
Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Lanjut untuk opsi selanjutnya. Jadi tak duplikat dulu. Ada lagi opsi, bisa dicari di objek, lalu ke bawah, pilih yang compound pad. Pilih yang compound pad. Nah, dicari dulu compound pad. Agak ke bawah, mungkin kalau di areanya sini kok nggak ada tulisannya, dicari kok nggak ada tulisannya, cuma sampai teks web. Di paling bawah itu kan ada panah hitam ke bawah. Jenengan klik mawon, klik sampai ketemu compound pad di sini. Compound pad. Ini ya, jadi di compound pad, diklik compound padnya, muncul opsi lagi ada make sama release. Kalau mau membuat, kalau baru mau menambahkan compound pad, berarti diklik yang make. Maka klik. Nah, bedanya kelihatan kan? Yang bawah ini sudah di compound pad, yang atas tadi belum di compound pad. Jadi warna gradasinya kalau yang atas belum di compound pad ini berhuruf. Berhuruf itu ada warna hijau sama kuning, hijau sama kuning. Tapi kalau sudah di compound pad, warnanya itu menyatu. Jadi dari huruf T sampai K itu jadi satu warna, hijau makin ke kuning, seperti itu. Bedanya itu. Saya ulangi lagi, kalau mau bikin compound pad seperti tadi, yang awalnya seperti ini setelah digradasi, yang bawah ini, jenengan klik objeknya dulu, diklik, diseleksi. Kalau sudah pergi ke objek yang atas, diklik, dicari compound pad. Compound pad dicari. Nah, kalau sudah ketemu, jenengan klik. Diklik muncul opsi lagi. Diklik ditarik ke kanan ya. Jadi misal jenengan klik di compound padnya, tapi jenengan tarik ke bawah, ke opsi bawahnya, itu hilang pilihannya. Jadi berubah lagi. Di compound padnya diklik, atau kalau nggak diklik langsung diarahkan ke kanan, ke opsi yang baru itu. Jangan diarahkan ke bawah atau ke atas, nanti hilang untuk pilihannya. Di compound pad, lalu pilih yang make. Ini. Kalau belum ketemu, tempatnya agak ke bawah compound pad. Compound pad jenengan pilih, klik make. Pripun, silahkan dicoba dulu. Untuk fontnya nggak harus sama, soalnya ini font yang sudah saya tambahkan, jadi sudah saya install. Kalau bawaannya, kalau belum install tipenya itu nggak bisa.
Monggo mungkin ada yang ditanyakan atau ketinggalan tadi, silakan. Kalau masih bingung bisa saya ulangi. Kalau nggak ada saya lanjutkan. Lanjut ke offset pad. Kita duplikat dulu bawahnya. Untuk offset pad, jadi caranya terserah nanti mau teks atau objek apapun. Kalau mau bikin offset pad, diklik dulu, lalu pergi ke objek, pilih pad, lalu offset pad di sini. Pad letaknya agak di tengah, tulisan pad. Lalu pilih offset pad. Kalau sudah, bisa diklik. Nah, muncul opsi lagi, muncul jendela baru. Yang paling atas itu ada offset, bawahnya join, sama meter limit. Untuk offset ini untuk ngatur ketebalannya. Jadi misal mau dilihat hasilnya seberapa, previewnya diaktifkan, diklik. Nah, seperti ini. Jadi kalau kelihatan kok ketebalan di bagian offset ini, di bagian atas bisa diganti. Tinggal dihapus, ganti angka misal 2. Terus kalau mau lihat hasilnya lagi, previewnya diklik lalu diaktifkan lagi seperti ini. Oke. Terus yang bawahnya ada opsi join. Ada pilihan 3, kalau diklik 3 pilihan. Yang meter itu kalau pengen ujungnya lancip, jadi di sudutnya itu lancip. Kalau bawahnya lagi ada round, itu di ujungnya tumpul, nggak lancip. Ada lagi bevel. Bevel itu nggak lancip. Maksudnya gimana ya? Kalau meter tadi kan lancip, terus kalau round itu jadi bulat, di ujungnya itu bulat. Kalau yang bevel itu ujungnya kepotong, nggak bulat, nggak lancip, tapi dipotong. Jadi kelihatan kayak potongan gitu. Mungkin ini nanti untuk pilihannya bisa disesuaikan pengennya yang mana. Kalau yang sering digunakan itu mungkin yang meter sama round. Nah, saya pakai yang meter. Terus bawahnya ini ada meter limit. Nih, jadi bisa ngatur untuk tingkat
kelancipan dari sudutnya tadi. Ini. Kalau sudah, kira-kira sudah pas, bisa diklik OK. Klik OK. Seperti ini. Tinggal ganti warna, pakai yang atas bisa atau pakai yang bawah. Misal tak ganti ke hitam seperti ini. Seperti itu untuk cara mengaktifkan offset pad. Terus bedanya offset pad sama apa itu outline apa? Kalau outline, misal yang atas tak kasih outline, teks yang atas ini tak kasih outline stroke, saya tebelin. Ini kan sama kan, ada hitam-hitamnya sama. Cuma kalau pakai outline itu makin tebel garisnya, ini makin besar ukurannya, warna yang bagian dalam itu makin hilang, ketutup sama outline. Kelihatan ini, makin tebel ini, makin hilang. Seperti itu. Kalau pakai yang offset pad itu ditambahin tebelnya, itu nggak akan hilang untuk warna teksnya. Soalnya ini kan berada di bawah dari teks. Kalau saya geser, ini ada lagi. Gitu. Kalau offset pad itu menambah objek lagi yang tempatnya di belakang teks. Nah, seperti ini. Kalau outline itu nggak nambah objek, cuma garisnya ditebelin. Jadi kalau makin tebel garisnya, warna bagian dalamnya itu makin ketutupan. Seperti itu. Mungkin kalau pengennya cuma tipis, butuh untuk outline tipis, cukup pakai yang stroke. Tapi kalau butuhnya tebel, lebih bagus kalau pakai offset pad. Oke, gitu. Tak ulang lagi dikit untuk membuat offset pad. Misal yang atas lagi, hilangin dulu outline-nya. Kalau mau buat offset pad tadi, diklik dulu teksnya, lalu pergi ke objek yang atas, sebelahnya edit objek, dicari pad di sini. Ada pilihan pad, lalu dipilih yang offset pad. Nih, silakan dicari dulu. Kalau sudah nanti tinggal diklik lalu klik OK. Pad, offset pad. Lalu kalau sudah tinggal diklik. Nah, muncul opsi. Kalau pengen kelihatan hasilnya seberapa tebal, itu previewnya yang bawah ini bisa diaktifkan. Nih. Kalau mau ditambahin tebelnya, berarti di bagian offset ditambah untuk angkanya. Ini. Kalau kira-kira sudah pas, tinggal diklik OK. Nah, setelah itu bisa diganti warna. Ini. Contoh biru.
Silahkan monggo kalau dicoba dulu. Yang atas ini tak kasih outline biar kelihatan bedanya. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Kalau nggak ada saya lanjutkan. Itu tadi bikin offset page. Jadi offset page-nya kalau mau di warna gradasi sakit ya. Tinggal diklik teksnya, lalu klik kanan ungroup. Itu mungkin ada beberapa tipe ilustrator, versi ilustrator yang setelah membuat offset page itu masih gabung sama teks yang depan. Jadi misal digeser seperti ini nggak kelihatan dua, masih gabung. Nah, cara misahnya bisa diklik, lalu klik kanan. Di sini ada ungroup. Jadi kalau objek tersebut masih gabung, kalau diklik kanan di bagian sini tulisannya ungroup. Kalau punya saya kan group, berarti itu sudah terpisah. Kalau masih tulisan ungroup itu masih gabung, tinggal jenengan klik. Nah, contoh seperti ini. Kalau digabung tulisannya ungroup, tinggal diklik. Lalu yang bagian offset pad-nya tadi diklik, bisa diganti warna seperti ini. Nah, kalau sudah, kita hapus dulu. Saya punya objek, mungkin bisa buat latihan. Nah, kira-kira seperti ini. Kayak tugunya Trenggalek, tapi ya rada agak amburadul. Mungkin bisa ditirukan buat latihan. Kalau mau saya praktekkan bisa. Kalau dilihat ini kan bisa dibuat dari rectangle lalu dimiringkan, itu bisa. Atau kalau enggak pakai pen tool juga bisa. Terserah nanti enaknya pakai yang mana.
Misal pakai yang rectangle, saya praktekkan pakai yang rectangle. Dimulai dari yang bawah ini aja. Nah, buat yang bawah dulu, yang paling bawah warna coklat tua. Warna coklat tua ini kan dari persegi panjang. Terus di atasnya agak dilengkungin. Berarti tinggal buat persegi panjang. Nah, untuk warnanya bisa diisi terserah nanti pilihnya. Misal seperti ini. Terus bagian atas ini kan harusnya agak melengkung ke atas. Berarti dilengkungin, cara melengkunginya bisa pakai di bagian pen tool, di klik kiri tahan. Nah, tool yang paling bawah itu kan ada anchor point tool. Nah, dipilih yang ini. Diklik di bagian pen tool, di opsi pen tool itu dipilih yang paling bawah yang namanya anchor point tool. Diklik. Kalau sudah diarahkan ke garisnya yang atas, kira-kira di bagian tengah, nah, klik kiri tahan. Kalau sudah pas, klik kiri tahan lalu tarik ke atas. Seperti ini, otomatis melengkung. Saya ulangi, kalau mau melengkungkan garis, diklik dulu objeknya, lalu ganti ke bagian anchor point tool, tempatnya di bagian pen tool yang paling bawah. Anchor point tool diklik, lalu diarahkan ke garis. Nah, tandanya kalau sudah pas di atas garis yang awalnya cuma segitiga, yang bawahnya nggak ada garisnya, kalau diarahkan ke garis sudah pas, itu berubah. Jadi dalamnya ada warna hitam. Kalau sudah seperti ini, tinggal klik kiri tahan, tarik ke atas. Seperti ini. Nah, kalau kurang melengkung atau melengkungnya terlalu ke atas, bisa ditarik lagi ke bawah. Oke, seperti itu. Kalau sudah, tinggal buat yang atasnya lagi, yang warnanya sedikit oranye. Bisa dilihat. Ini kan ada dua objek, jadi yang bawah itu bisa pakai rectangle terus dilengkungin lagi kayak yang bawah. Terus yang atasnya bisa dari setengah lingkaran. Oke, saya praktekkan. Mungkin nggak usah buat lagi untuk yang bawah, itu tinggal diduplikat dari objek yang pertama tadi. Klik objeknya, ALT ditahan, lalu klik kiri tahan, tarik ke atas biar jadi dua. Seperti ini. Nah, tinggal diganti warna. Diganti warna orange agak gelap. Kira-kira seperti ini.
Lalu setelah diubah warnanya, ini di bagian atas makin ke atas kan makin kecil. Berarti tinggal diedit pakai direct selection tool. Ganti ke direct selection tool. Diklik titik mana yang mau digeser. Misal yang atas bagian kiri, diklik. Lalu ditarik ke kanan dikit. Seperti ini. Terus bagian kanannya sama, diklik, tarik ke dalam. Tinggal diatur biar pas. Kalau sudah, mungkin kayaknya kurang lebar punya saya. Tak blok dulu, tak lebarin dikit. Terus lengkungannya bisa diedit lagi kalau masih kasar. Nah, di handle-nya bisa dikurangin. Kalau sudah, ini tadi gambar yang bawah yang harusnya kelihatan melengkung itu kan jadi ketutupan sama warna oranye-nya. Nah, biar kelihatan berarti ditaruh di atas. Yang warna coklat tadi taruh di atas, caranya diklik objeknya lalu klik kanan. Pilih arrange. Pilih yang bring to front. Klik. Nah, jadi ketutupan yang warna orange. Kebalikannya. Terus tinggal buat yang bagian atasnya lagi. Ini bisa dari setengah lingkaran. Jadi buat lingkaran dulu. Lonjong. Tak kasih warna yang beda dulu biar kelihatan. Nah, bisa taruh belakang. Klik kanan, arrange, send to back. Tinggal diedit, diatur-atur, kira-kira pas. Kira-kira seperti ini. Lingkarannya agak lonjong. Mungkin yang sebelah kanan kurang dikit. Seperti ini kalau sudah. Nah, tadi kan ini sebenarnya lingkaran kalau saya taruh atas. Ini kelihatan dari lingkaran. Terus biar kepotong sama objek yang bawah yang warna coklat muda. Caranya tadi sama, terserah mau yang
Kalau diklik yang warna orange berarti ditaruh belakang. Kalau yang diklik yang warna coklat muda berarti ditaruh depan. Misal yang warna orange, klik kanan, arrange, pilih yang send to back. Seperti ini. Kalau yang diklik itu warna coklat muda, klik kanan, arrange, bring to front. Jadi taruh depan, kebalikannya. Hasilnya sama. Cuma mungkin kalau ini lebih enak yang warna orange-nya taruh belakang. Soalnya kalau diklik yang warna coklat muda terus taruh depan, yang warna coklat tua paling bawah itu berada di bawah lagi. Gitu. Jadi pakai yang orange, klik kanan, arrange, send to back. Kalau sudah tak kasih warna yang mirip ini agak tua dikit, mungkin segini. Oh, lebih mudah harusnya. Nah, kira-kira gini. Tinggal buat yang bagian tiangnya. Bisa dilihat kan, ini dari persegi kalau saya pisah. Nah, dari persegi sebelahnya sama, tinggal diduplikat. Berarti buat dulu dari persegi panjang. Gini. Ukurannya agak kecil dikit. Nah, kalau sudah, warnanya bisa diubah ke coklat. Coklatnya agak tua mungkin. Nah, seperti ini bisa. Terus di ujung yang atas, ini kan kelihatan harusnya seperti ini. Nah, harusnya yang bagian kiri itu agak ke bawah. Berarti tinggal diedit pakai Direct Selection Tool. Klik Direct Selection Tool, klik titiknya yang mau ditarik, lalu klik kiri tahan, tarik ke bawah. Shift-nya ditahan biar lurus. Shift ditahan. Seperti ini. Terus sebelah kanannya sama. Nggak usah buat lagi, kalau buat lagi kan kelamaan, nanti harus nyamakan kemiringannya, ukurannya. Tinggal diduplikat. Caranya diklik yang persegi panjangnya, lalu klik kanan, pilih transform, sini pilih yang reflect. Jadi nanti langsung membalik, untuk hadapnya itu berkebalikan kalau dipilih yang reflect. Klik kanan, pilih transform, lalu reflect. Kalau sudah diklik, muncul opsi seperti ini.
Nah, di sini previewnya bisa diaktifkan biar kelihatan hasilnya. Kalau yang ini kasus seperti ini dipilih yang eksisnya, yang atas ini pilih vertikal. Kalau sudah diklik yang copy, jangan oke. Kalau oke nanti cuma membalik, jadi cuma satu objek. Kalau di copy nanti muncul objek baru yang hadapnya berkebalikan. Tinggal digeser ke sebelah kanannya. Nah, jadi dua. Saya pepetkan, diatur. Nah, seperti ini. Tinggal warnanya diganti lebih gelap, lebih terang dikit. Yang sebelah kanan. Nah, kelihatan kan bedanya? Yang sebelah kiri agak gelap, sebelah kanan lebih terang dikit. Ini. Kalau sudah, tinggal ditaruh belakang biar yang bawah ini ketutupan sama lingkarannya. Bisa diblok, ini kan ada dua objek. Kalau klik kanan, klik lalu klik kanan satu-satu itu kan kelamaan. Tinggal diblok dua-duanya. Kalau sudah klik kanan, transform, reflect. Klik kanan, arrange, lalu send to back. Klik, nah otomatis ketutup sama yang lingkaran tadi. Seperti itu. Terus tinggal buat yang bagian atas sini. Yang warna kuning. Ini buatnya sama, dari persegi bisa, lalu diedit. Aslinya seperti ini. Nah, bisa buat dari persegi dulu. Pakai rectangle, lalu di bagian sini, di bagian atas dibuat untuk tingginya dikira-kira. Untuk membuatnya biar langsung pas, jadi pakai rectangle lalu arahkan ke titik tengah antara dua objek ini. Di tengah-tengahnya, di titik sini, klik kiri tahan lalu tarik. Tingginya dikira-kira, kalau sudah tinggal di sebelah kirinya itu samakan sama lebar yang bawah. Jadi biasanya kalau sudah pas, sudah lurus sama yang bawah itu muncul garis seperti ini. Kalau punya saya ada garis ungu. Itu tandanya sudah pas, lurus. Kalau sudah tinggal dilepas. Seperti ini, warnanya kuning. Kuning keemasan, berarti bisa diedit. Awalnya dipilih yang warna kuning dulu. Lalu di sebelah kanan, di bagian color, gambarnya kayak tempat melukis itu, tempat cat untuk melukis. Color diklik. Nah, di bagian sini bisa digeser-geser, mana yang lebih gelap, mana yang kelihatan ada emasnya. Mungkin yang kedua ini, yang bagian M, tak tarik ke kanan dikit. Seperti ini. Terus agak digelapin, kalau pengen gelap berarti dicari yang ada hitamnya. Digeser ke bagian yang hitam. Nah,
Kalau sudah, tinggal diedit yang sebelah kiri pakai direct selection tool. Yang bagian bawah ini, titik yang bawah, bagian bawah yang kiri, ditarik ke bawah sampai bersinggungan sama yang pilarnya tadi. Nah, sampai bersinggungan. Kalau sudah, lepas. Ganti yang sebelah atas, kiri atas, diklik, tarik ke kanan, dilebarin, lalu ke bawah, kan kelihatan agak miring kan, jadi ditarik ke kanan sama ke bawah, kira-kira seperti ini. Mungkin kalau ketinggian bisa dipendekin, diklik dua titik yang atas, lalu ditarik ke bawah dikit. Begini. Kalau sudah seperti ini, tinggal dibuat yang sebelah kanan, diduplikat kayak yang tadi, diklik objeknya, lalu klik kanan, transform, pilih yang reflect. Klik. Nah, di opsi ini pilih yang copy. Yang aksisnya pilih vertikal, kalau mau lihat hasilnya di preview dulu, lalu klik copy. Nah, setelah seperti itu, tinggal ditarik ke kanan. Kira-kira gini. Lalu untuk warnanya yang sebelah kanan agak terang, tinggal diklik, lalu pilih yang color sebelah kanan tadi. Nah, di bagian yang K ini ditarik ke kiri. Seperti ini. Sudah hampir jadi. Lanjut ke sebelah kanannya, ini ada kayak tempat tulisan Pancasila itu kalau di Tugu Trenggalek yang di depannya alun-alun. Nah, tinggal buat berarti pakai persegi, pakai yang rectangle. Buat sebelah kanannya, kira-kira seperti ini. Untuk bawahnya itu bisa dilebihin sekalian, jadi jangan dapat atasnya yang lingkaran tadi, dilebihin ke bawah saja. Gini. Setelah seperti itu mungkin bisa langsung taruh belakang biar lebih mudah. Klik kanan, arrange, send to back. Nah, otomatis ketutup sama yang lingkaran tadi. Nah, punya saya ini kan kelihatan kurang lebar yang perseginya tempat tulisan Pancasila. Kalau kurang lebar berarti bisa ditarik ke kanan. Mungkin segini. Terus yang bagian bawah ini tinggal diseleksi. Jadi yang dari persegi terus sampai lingkaran yang bawah tadi diseleksi. Seleksinya bisa diblok dari bawah lalu ditarik ke atas sampai yang lingkaran, tapi jangan sampai nyentuh yang objek atasnya ya, cuma sampai lingkaran ini, diblok sampai lingkaran. Kalau sudah, tarik, dilebarin, sebelah kanannya dilebarin seperti ini. Kalau sebelah kirinya jadi ketarik ke kanan, dilebarin kirinya dikit. Nah, kira-kira segini. Atau kalau kurang ke bawah tinggal ditarik lagi bisa, kalau kurang tinggi.
tinggal yang tadi objek terakhir diganti warna krem, yang ini abu-abu kayaknya. Oke, seperti ini, hampir jadi. Kalau sudah kan ini berarti tinggal buat tulisan. Untuk tulisannya kayak yang tadi bisa pakai yang tab tool lalu diklik di areanya. Nah, kalau buat tulisan, misal ada objek seperti ini. Di sini kan areanya ada persegi tadi. Terus saya ganti tab tool untuk nulis. Saya klik di dalamnya. Ini bisa, jadi nggak masalah. Misal jenengan klik, langsung nulis di bagian diarahkan. Pengennya nulis bagian mana? Bentar. Pengennya nulis bagian mana? Dikira-kira mungkin di sini langsung diklik seperti ini. Pancasila. Tak besarin dulu. Nah, kalau seperti ini, terus buat bawahnya lagi pakai tab tool, diklik lagi. Kalau ini kan kelamaan. Enaknya kalau buat seperti ini, teksnya panjang, itu diblok. Jadi nggak cuma sekali klik kiri, pakai tab tool, lalu dipilih areanya di mana, klik kiri tahan, tarik. Nah, ini kan muncul kayak persegi panjang, kayak buat yang rectangle. Tapi ini cuma buat area teks, nanti nggak kelihatan objeknya. Kira-kira segini. Kalau sudah dilepas, tinggal nulis. Atasnya Pancasila. Terus bawahnya enter 2 kali buat jarak. Ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, misal seperti ini, 2 kemanusiaan. Kalau pakai area seperti ini, enaknya misal sudah sampai ke ujung, sampai batas garisnya. Ini, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini kan sampai ujung. Nanti otomatis ke enter di bawahnya, seperti itu. Kalau pakai yang sekali klik tadi, itu tetap ke kanan. Jadi kalau nggak di enter, tetap nulisnya ke kanan. Bedanya itu. Contoh sampai sini dulu. Terus kalau pengen ngerubah teksnya, biar tulisan Pancasilanya ini lebih tebal, terus tempatnya di tengah, tetap pakai tab tool, lalu diseleksi yang bagian Pancasila di blok, kayak di Word itu, di blok tulisannya. Untuk mengubah di bagian karakter, diklik di sini. Nah, mungkin bisa dicari fontnya, diganti ke Arial. Lalu tipenya yang bawahnya lagi, kolom kedua dari atas, diklik. Di sini kan macam-macam. Nah, ini kalau mau tebel berarti pilih yang bold. Kalau kurang tebel, pilih yang bawahnya lagi ada blank. Seperti itu. Kelihatan tebelnya. Kalau sudah, untuk naruh di tengah, tinggal ke elegant. Bukan elegant, paragraf. Di sebelahnya karakter tadi, sebelah opsi-opsi kan ada tulisan lagi paragraf. Diklik yang opsi paragraf, pilih yang rata tengah, seperti ini. Yang awalnya tadi rata kiri, di opsi kedua dari kiri, pilih yang rata tengah. Dan
opsi kedua dari kiri itu untuk rata tengah. Jadi misal pengennya yang rata tengah yang Pancasila, cuma yang Pancasila, berarti di blok yang Pancasila. Tapi kalau pengennya rata tengah itu sampai bawah, berarti tinggal di blok semua. Di blok semua pergi ke paragraf, pilih yang rata tengah. Seperti ini. Mungkin untuk teksnya bisa dilanjutkan sampai yang kelima, poin kelima. Untuk contoh sampai nomor 2 mawon ya. Terus lanjut untuk membuat outline. Kalau di gambar yang contoh itu kan kelihatan ada di sampingnya kelihatan hitam-hitam. Berarti itu tinggal dikasih outline. Caranya biar lebih mudah, untuk teksnya saya keluarkan dulu, taruh sebelah kanan. Setelah itu di blok semua tadi objeknya, tinggal di blok semua. Lalu pergi ke stroke, bagian atas ini bisa, atau pakai yang sebelah kanan stroke juga bisa sama. Misal pakai yang atas di bagian stroke, diklik tulisan stroke-nya. Lalu di opsi weight itu silahkan ditambahkan panah ke atasnya, diklik, otomatis nanti terisi untuk warna. Nah, nggak kelihatan soalnya warna outline-nya punya saya masih orange. Bisa dilihat di sebelah kanan, ini kan kelihatan orange. Diubah ke hitam. Oke, saya zoom. Nah, kelihatan hasilnya. Ada warna hitam. Kalau kurang tebal tinggal ditambahin. Terus setelah itu harusnya kan agak putus-putus. Jadi di sebelah sudut itu harusnya makin lancip. Untuk pilihan opsinya biar seperti itu, sama diseleksi dulu semua biar lebih cepat, di blok. Lalu pergi ke stroke tadi. Di bagian bawah, atau kalau nggak usah diklik stroke ya apa-apa. Di sebelah kanannya ini, di sebelah kanan untuk ngatur tebelnya, ada uniform. Diklik di bagian kolomnya, muncul opsi lagi. Pilih yang kedua, with profile. With profile 1, yang ujungnya lancip. Tinggal diklik, nah di zoom otomatis yang di sebelah sudut itu makin lancip. Kalau kurang tebal tinggal di blok lagi, mungkin ditambahi seperti ini. Oke, sudah jadi, tinggal nambah. Nah, untuk teksnya taruh lagi di areanya. Tinggal nambah untuk logo Garuda. Kalau logo Garuda ini saya nggak buat manual, jadi ini cuma gambar. Terus ditaruh di atas. Mungkin bisa download dulu gambarnya. Cari gambar Garuda. Garuda Pancasila. Enaknya kalau mau cari gambar biar nggak backgroundnya nggak ikut, langsung ketik yang PNG. Ini dibuka ke webnya.
Oke, kalau sudah gambarnya sudah terdownload, tinggal dimasukkan. Caranya mungkin kalau enggak kalau Windowsnya masih Windows 7, 8 atau 10 bisa langsung di drag. Jadi dicari dulu gambarnya yang mana, lalu di klik kiri tahan, tarik ke bawah sampai ke area yang ilustrator. Nah, kalau pakai Windows 11 harus pakai ke file, nggak bisa langsung di drag, harus manual. File, pilih place, dicari gambarnya. Tinggal diarahkan ke atas. Taruh bagian belakang biar ekornya ini kelihatan ketutupan sama yang objek ini. Klik kanan, arrange, send to back. Oke, seperti ini. Sampai sini, pripun ibu-ibu, mungkin ada yang ditanyakan. Silahkan kalau mau ditanyakan. Atau gambarnya pengen difoto dulu buat latihan, nggak apa-apa. Tak besarin. Pripun, silahkan kalau mau ditanyakan. Pripun, Bu? Insya Allah sudah paham Mas Alvin. Oke. Belum paham kan bisa tanya Mas Alvin lagi atau lihat videonya. Oke, ngoten. Kalau sebenarnya kalau dilihat kan cuma dari objek-objek sederhana nih Bang nggih. Cuma diedit pakai direct selection tool ngoten. Kalau mungkin ada yang masih bingung terus bisa tanya lewat grup bisa. Ngoten nggih. Siap. Untuk videonya ada nggak Mas? Sampun, untuk videonya jadi tiap minggu itu tetap diupload tapi sekarang di YouTube niku. Diupload teng YouTube-nya Andalas niku lho, nggih. Oh iya. Oke. Biar lebih mudah Makasih, Mas ngaksesnya. Alvin. Nggih. Kalau nggak ada yang ditanyakan mungkin sekian dulu untuk materi hari ini. Kalau mau bisa difoto dulu buat latihan. Sampun Mas Sampun, Alvin. nggih. Nah, saya save dulu. Nah, sekian dari saya. Saya save dulu bentar. Untuk hari ini cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum.